Sun Gokong berdiri di hadapan Kahyangan dengan kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia diberi gelar Kerasakti penguasa bumi dan langit, namun semua itu hanyalah nama kosong. Ia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki suara. Lebih buruk lagi, ia dijadikan pejabat rendahan, pengasuh kuda langit. Bagi Sun Gokong, itu bukan sekedar penugasan, itu adalah penghinaan. Hari itu, ia memutuskan satu hal, langit akan membayar kebohongannya. Kahyangan bereaksi cepat. Pasukan langit dikerahkan untuk menghentikan Sun Gokong sebelum ia mencapai istana. Di barisan depan berdiri Neja, jenderal muda yang dikenal tak pernah kalah. Dengan senjata gelang emas di tangannya, Neja memerintahkan pasukan membentuk formasi. Sun Gokong melangkah maju tanpa ragu. Benturan pertama terjadi di tengah awan, dan suara logam beradu menggema ke seluruh langit. Merasa pasukan Neja hanya memperlambat langkahnya, Sun Gokong memanggil sekutunya dari dunia siluman. Seekor naga besar muncul dari awan. Sun Gokong melompat ke punggungnya dan bersama-sama mereka menerjang ke arah Kahyangan. Langit mulai bergetar. Neja menyadari satu hal, jika Sun Gokong lolos, Kahyangan akan runtuh. Kali ini ia tidak menahan diri. Dengan satu perintah, jurus 1000 gelang dilepaskan. Puluhan, lalu ratusan gelang emas berputar di udara, menyerang dari segala arah, memotong angin, membelah awan. Sun Gokong berputar di udara, menghancurkan gelang-gelang itu dengan Rui Jingkubang. Namun serangan itu tidak berhenti. Pasukan langit menyerbu bersamaan. Panah cahaya, tombak ilahi, dan sihir dewa menghantam tanpa jeda. Neja turun langsung ke medan perang. Ia memanggil naga emas langit, makhluk suci yang hanya dilepaskan saat Kahyangan berada di ambang kehancuran. Naga emas mengaum dan menyambar Sun Gokong dari atas. Langit terbelah, awan runtuh. Sun Gokong terpental, namun bangkit kembali. Ia melompat, menghantam naga dengan tongkatnya, dan duel berubah menjadi pertarungan kekuatan murni. Benturan mereka menciptakan gelombang energi yang menjatuhkan pasukan sendiri. Akhirnya, dengan satu hantaman penuh amarah, Sun Gokong memukul naga emas hingga terlempar jauh. Neja jatuh, pasukan langit terpukul mundur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kahyangan, Neja kalah. Namun, pasukan langit masih terlalu banyak. Sun Gokong mencabut bulu emas dari kepalanya. Dengan satu mantra, ribuan kera muncul, semua bersenjata. Bersama pasukan keranya, Sun Gokong menerobos gerbang istana Kaisar Langit.
4 raksasa penjaga pilar istana turun. Tubuh mereka sekeras batu. Pukulan mereka mengguncang langit. Pertempuran berlangsung brutal, namun satu persatu raksasa itu tumbang. Jalan menuju inti istana terbuka. Dewa Kipas dan 2 muridnya mencoba menghentikan Sun Gokong. Ruyi Jing Gubang membesar, menghantam pilar, merobohkan bangunan. Istana Kahyangan runtuh, singgasana utama Kaisar Langit hancur. Erlangsen turun bersama anjing kahyangan. Pertarungan sengit terjadi, namun akhirnya penjaga utama Kaisar Langit pun kalah. Karena terdesak, Kaisar Langit mengeluarkan naga emas dewa. Makhluk itu melilit tubuh Sun Gokong, menahan geraknya. Tiba-tiba dunia berubah, naga emas menghilang. Sun Gokong berdiri di hadapan Buddha Rulai. Buddha memberi satu tantangan. Jika Sun Gokong bisa melompati telapak tangannya, ia bebas dan berhak atas bumi dan langit. Sun Gokong melompat sejauh mungkin, namun ia kalah. Tangan Buddha menekan Sun Gokong. Ia terlempar ke bumi dan dikurung di Gunung 5 Jari. Hukuman 500 tahun dijatuhkan. Dewi Kuan Im muncul. Ia berkata, suatu hari nanti Sun Gokong akan ditebus oleh seorang biksu suci yang mencari kitab suci ke barat, dan di sanalah takdir baru akan dimulai.